Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Dan kita akan menyikapi tema kita pada kesempatan kali ini. Jangan ngacir sebelum witir, baik ya Habibi. Mohon ilmunya, bagaimana caranya kita menyikapi witir ini, silakan. Baik, Masya Allah, witir ini adalah salah satu sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Artinya begini, terkadang kan kita pengen tahu dulu, seperti kan orang mengatakan khususnya di bulan Tarawih ini, kalau kita bahas dalam ilmu fikihnya. Artinya banyak orang yang terawih, habis terawih kemudian dia keluar untuk sholat. Oh, saya witirnya di rumah saja karena saya bakal tahajud kalau malam hari. Kan seperti itu. Nah ini terkadang sebenarnya boleh-boleh saja, bukan tidak. Tapi sebenarnya yang bagus diikutin aja sholat tarawih, kemudian diikuti dengan sholat witir. Jadi tidak bikin ricuh. Ricuh itu barisan sop itu nanti yang dari depan ke belakang atau pulang. Ya? Jadi kayak kacau barisan berjamaah seperti itu. Jadi bagaimana? Artinya memang ada hadis Nabi SAW mubarak alaihi wa ala alihi itu mengatakan jangan kau jadikan witir 2 kali. Jangan kau jadikan witir 2 kali. Kalau witir 2 kali jadi genap. Oh iya. Iya dah, witir memang nggak boleh witir 2 kali, jangan witir. Nah makanya kita pengen tahu witir itu sebenarnya berapa rakaat sih? Iya. Witir ini sedikit-dikitnya 1 rakaat. Oh boleh kan 1 rakaat. Jadi witir ini sedikit-dikitnya 1 rakaat. Kan witir tuh ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, sedikit-dikitnya witir itu berapa? 1 rakaat. Jadi kalau orang mau sholat witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sering 1 makruh. Oh kalau keseringan pelit banget cuman 1 doang ya. Iya ibu-ibu ya. Jadi kalau artinya kalau cuman 1 aja pokoknya sholat witir 1. Itu rakaatan itu makruh hukumnya. Aneh banget. Iya. Berarti paham sekarang paham. Wa ghalibuhu dan biasanya yang memang orang kerjakan 3. Wa aktsaruhu dan sebanyak-banyaknya sholat witir itu berapa rakaat? Sholat witir paling banyak mentok sudah 11 rakaat. Jadi kalau orang nih, jadi kan sedikit-dikitnya 1, sebanyak-banyaknya, biasanya 3, sebanyak-banyaknya 11. Jadi kalau kita baru ngerjain 3 rakaat, habis sholat tarawih masih kurang berapa? Banyak lagi tuh 3 sama 11, 9. Hah? Masih kurang? Kalau mau diambil 11-nya? Iya, kalau diambil 11-nya. 9 berarti masih kurang 8. 8, 9, 10. Iya dong 8. Iya 8 iya. Wah, kita iya. Sekolah semua nih kayaknya. Iya. Masih kurang 8 rakaat kan gitu. Jadi kalau 8 tambah 3 kan 11. Berarti kalau kita ngerjain 3, nanti malam masih boleh tahajud gak? Masih boleh. Karena kan 11 rakaat witirnya. Iya. Jadi kalau mau nutupnya 11 rakaat. Jadi sebelum sholat witir lagi nanti malam kita habis sahur boleh nggak kita sholat tahajud? Boleh, sholat tahajud berapa rakaat saja boleh, ditambahin saja witir, tambah 2 lagi berarti 5, tambah 4 berarti 7, tambah 6 berarti 11 kan gitu. Jadi maksudnya hadis Nabi mengatakan jangan kau jadikan witir 2 kali. Misal kita habis sholat isya atau habis sholat tarawih witir 3, malam kita tambahin lagi 3 jadinya 6. Oh itu paham. Iya. Jadinya 6. Jadi mestinya tambahin berapa? Kalau kita udah 3 mau 7 tambahin 4 atau tambahin 8 jadi 11. Seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu enggak jadi ricu, jadi enggak bikin saya mau witir di rumah. Sebenarnya artinya kalau bicara boleh, bukan tidak boleh. Boleh saja kita seperti itu, cuman akan tetapi alangkah lebih bagusnya ikuti saja berjamaah sampai selesai kan. Kalau memang witir tahajud misalnya nggak boleh lagi setelah witir, nggak ada yang mau jadi imam tarawih. Nggak ada yang mau jadi imam tarawih. Kenapa? Saya nggak usah jadi imam aja, nggak usah jadi imam witir. Kenapa? Saya harus tahajud, nanti kan nggak boleh tahajud lagi. Kesian imam ya bang, sudah jadi capek-capek dan nggak bisa tahajud. Jadi memang subhanallah, ibadah itu harus dengan ilmu gitu. Artinya semuanya dilakukan dengan ilmu. Ketika kita melakukan tanpa ilmu maka bikin risu. Nanti kan witir ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga misalnya kebiasaan, misalnya kalau memang bukan di bulan Ramadan misalnya. Ada orang yang memang boleh-boleh saja misalnya
saya mau witirnya, saya nggak mau witir habis isya, saya mau witirnya nanti malam aja bareng dengan tahajud. Diperbolehkan kenapa? Kalau memang kebiasaan dia tidak pernah bangun kesiangan. Kelas-kelas kita kan ya. Bablas. Artinya kalau memang kebiasaannya tidak pernah kesiangan, dia mau nunda sholat witir, diperbolehkan, tidak jadi masalah. Itu pun juga terjadi kan dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ibu-ibu sholat witir. Sholat dong ya. Masya Sholat Allah. witir. Sholat. Ayo jujur ya Ramadan nih. Ya loh. Sholat witir setahun sekali. Artinya kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita melakukan syarat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kebiasaan, bagaimana kebiasaannya? Oh, saya mau sholat witirnya nanti jam 3 malam misalnya. Itu kan ketika sebenarnya sholat witirnya sholat yang sunnah berjamaah tapi juga tidak mendapatkan pahala fadilah seperti jamaah gitu. Tapi boleh juga misalnya kita bangunkan keluarga kita untuk ngajarin anak-anak kita. Ayo kita sholat witir bareng. Kita bangun keluarga kita. Itu dapat nilai kebaikan, mengajarkan untuk kebaikan kepada keluarga kita. Bukan fadilatul jamaahnya seperti itu. Jadi balik lagi tadi hukumnya. Ketika seseorang dia mau sholat witir nanti saja setelah bangun malam, setelah tahajud dia biasa seperti itu, silahkan subhanallah. Tapi dilihat kebiasaannya bangun. Kalau kita kan misal pengen bangun jam 3. Ngeri-ngeri orang ya. tua kita ambil bantal pukul-pukul 3 kali biar bangun nanti malam gitu kan. Karena emang bangunnya nggak jelas kan gitu. Tapi kalau orang yang dia takut misalnya, oh saya jarang jadi takut nanti sholat witir ini kan suatu kemuliaan bagi untuk menutup sholat ketika sholat. Saya takut nanti habis sholat isya saya mau witir, saya takut nanti tidak bangun malamnya. Boleh nggak dia sholat witir seperti itu? Boleh, silahkan. Lantas boleh nggak dia nanti malam sholat tahajud? Boleh. Mau sholat tahajud, sholat hajat, boleh. Sebab kenapa? Sebanyak-banyaknya witir nanti ada berapa? Ada 11 rakaat kan seperti itu. Kalau seandainya misalnya dia mau ngerjainnya 8, nah silahkan 8 rakaat nanti malam tutup dengan 3 rakaat. Nah tata cara mengerjakan sholat witir seperti apa? Ada 2 riwayat, ada yang seperti sholat maghrib, tapi ada hadis yang mengatakan jangan kau jadikan sholat witir itu seperti sholat maghrib. Jadi ada yang pakai 1 salam, ada yang pakai 2 salam. Boleh dua-duanya. Jadi ada yang pakai 2 salam, ada yang pakai 1 salam. Kalau pakai 2 salam, pertama dia sholat witir 2 rakaat, usolli sunnatan minal witri. Artinya dari bagian witir 2 rakaat. Setelah itu salam, kemudian dia tutup dengan 1 lagi, tambahin dengan salam lagi, itu dengan cara yang kedua. Cara yang ketiga memang agak seperti sholat maghrib. Jadi boleh dia pakai tahiyat awal, boleh juga tidak pakai. Langsung naik aja ya. Boleh juga betul-betul seperti sholat maghrib, 2 rakaat pakai tahiyat awal, kemudian 3 tutup dengan tahiyat akhir. Atau boleh tiga-tiganya langsung berdiri. 1 rakaat berdiri, 2 rakaat berdiri, 3 rakaat berdiri. Masya Allah. Tuh jelas banget ya sekarang ya. Jadi nggak ada lagi prasangka-prasangka sama teman-teman sendiri ya. Dan baiklah, sesaat lagi kita akan ngaji bersama guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Munawir Ngacir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.